Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan mengikuti kegiatan MPLS dengan Ibu sebagai pemateri pada pagi hari ini. Sebelum Ibu melanjutkan penyajian materi pada pagi hari ini, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Siluh Nyoman Princess Octavia Pairi. Ibu biasa dipanggil dengan Miss Princess. Jadi pada pagi hari ini Miss Princess yang akan memberikan materi kegiatan MPLS kita yang kita lakukan di rumah saja secara online. Jadi pada pagi hari ini kita akan belajar tentang apa itu kepemimpinan, apa itu leadership. Jadi sebagai siswa-siswi SMPK 1 Harapan Denpasar, kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang baik, dan bisa berharap bahwa materi hari ini kita simak bersama-sama, kalian bisa menyimak dengan baik dan kita belajar bersama-sama. Apakah yang dimaksud dengan kepemimpinan atau leadership? Jadi hari ini kita belajar apa itu kepemimpinan. Jadi anak-anak semua, suatu saat nanti, bahkan sekarang, kalian itu adalah seorang pemimpin. Mungkin bukan untuk orang lain, tapi ingat, kalian adalah pemimpin untuk bagi diri kita sendiri. Hidup kita yang baik tergantung bagaimana kita memimpin hidup kita. Nah, itulah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan adalah bagaimana kita mengontrol hidup kita yang baik. Nah, dari diri kita sendiri inilah nantinya suatu saat nanti kalian bisa menjadi pemimpin bagi orang lain. Dan pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa menjalankan kepemimpinan, atau leader itu akan bisa menjadi seorang leadership kalau bisa melakukannya semua dengan baik. Karena kalau kita simak bersama-sama, kepemimpinan itu adalah bagaimana proses mempengaruhi orang lain. Jadi ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri dengan baik, bisa mengontrol diri kita dengan baik, dan kita bisa mempengaruhi orang lain, dan dari hasilnya tersebut kita bisa mencapai tujuan kita, pada saat itulah anak-anak sudah melakukan yang namanya kepemimpinan. Nah, karena pemimpin itu adalah kita, orang yang akan jadi panutan. Panutan itu contoh. Kenapa kita bisa menjadi contoh? Karena kita sudah bisa mengontrol diri kita sendiri. Tapi ingat, walaupun kita semua mempunyai kemampuan menjadi seorang pemimpin, tapi tidak semua loh bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, sehingga kita bisa menjalankan kepemimpinan kita. Artinya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain dengan baik, sehingga orang lain bisa mencontoh kita. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, bagaimana kalian bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, sehingga kita bisa mempengaruhi orang lain, sehingga kita bisa menjadi seorang leadership atau menjadi seorang pemimpin yang memimpin orang lain, yang disebut dengan kepemimpinan. Nah, kita akan simak bersama-sama bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik, ingat, pemimpin yang baik dalam materi ini, dalam kegiatan pada pagi hari ini, ada 3 hal yang mendasari. Yang pertama adalah cara berpikir, yang kedua adalah cara bersikap, dan yang ketiga adalah cara bertindak. Kenapa 3 hal ini? Kita akan simak bersama-sama. Karena cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak itu akan menentukan kualitas leadership Anda. Artinya, kalau cara berpikir kita, cara bertindak kita, dan cara bersikap kita itu sudah baik, maka kalian bisa memimpin dengan berkualitas. Berkualitas artinya betul-betul bisa mempengaruhi orang lain. Nah, apa sajakah yang mempengaruhi 3 cara ini sehingga bisa menjadi hal yang baik, bisa berkualitas dengan baik, dan kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik? Baik anak-anak, disimak berikutnya ya. Yang pertama, cara berpikir. Cara berpikir bagaimana yang baik, sehingga kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, sehingga kita nantinya bisa memimpin orang lain. Hanya satu kata saja, think positif. Cara berpikir itu adalah cara berpikir yang positif. Jadi, seorang pemimpin yang baik dimulai dari kita berpikir secara positif. Seperti apa berpikir positif tersebut? Pertama, percaya diri sendiri. Percaya pada kemampuan kita. Jadi anak-anak harus percaya diri
bahwa kita punya kemampuan untuk memimpin. Itu, percaya diri bahwa kita punya kemampuan. Kemudian yang kedua adalah memiliki nilai-nilai hidup yang baik dan positif. Apa itu nilai-nilai hidup positif yang baik? Kalian sudah belajar iman, sembahyang yang baik, kemudian kalian bisa menolong sesama dengan baik. Artinya nilai-nilai itu adalah sikap-sikap kita, pengaruh-pengaruh kita kepada orang lain itu harus yang baik dan yang positif. Kemudian tidak mudah menyerah. I can do it. Seperti itu, tidak mudah menyerah. Jadi orang yang berpikir positif itu adalah tidak mudah menyerah. Kemudian mudah bergaul. Mudah bergaul artinya ramah pada orang. Istilahnya berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, sehingga kita mudah bergaul dengan sesama kita. Kemudian hidup dengan cita-cita, artinya punya cita-cita. Oh, saya bisa, saya akan melakukan hal ini. Jadi kalian sudah punya cita-cita, itulah salah satu yang disebut dengan berpikir positif. Kemudian fokus pada solusi, bukan pada masalah. Kita kadang-kadang selalu fokus pada masalah, tetapi di sini yang orang berpikir positif adalah saya bisa kok menemukan solusi, menemukan jalan keluar dari masalah ini. Jadi tidak fokus pada masalahnya, tapi kita fokus pada bagaimana mencari solusi tersebut. Kenapa berpikir positif ini, think positif ini menjadi salah satu dasar menjadi seorang pemimpin yang baik? Ya karena akan membentuk pribadi yang baik. Berpikir positif akan membentuk pribadi yang baik, memberikan kita energi yang lebih untuk menjadi pribadi yang kreatif, manusia yang kreatif. Kemudian kita bisa berinteraksi dengan baik dengan sesama kita, karena kita mudah bergaul. Itulah pentingnya seorang pemimpin memiliki cara berpikir yang positif. Kemudian yang kedua, cara bersikap. Nah, bagaimana cara bersikap? Positive attitude. Sama juga, anak-anak, bersikaplah dengan positif. Bagaimana orang bersikap positif? Sikap positif itu, nah seperti yang sudah kalian bisa simak, berperilaku baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Artinya nilai dan norma, aturan-aturan. Bagaimana kita bisa menaati aturan, menjalankan aturan. Seperti sekarang di masa pandemi, di rumah saja, keluar pakai masker, kemudian kalian selalu harus cuci tangan dengan baik, jaga kesehatan, kemudian tidak melanggar protokol di saat pandemi COVID-19. Jadi kalau ketika kalian bisa melakukan hidup sesuai dengan norma, aturan seperti ini kalian sudah belajar bersikap secara positif. Karena hasilnya adalah sikap positif itu tercermin dalam disiplin. Keluar rumah pakai masker. Kemudian suka bekerja keras. Jadi artinya kalau di rumah saja ya di rumah saja. Kemudian ulet itu artinya adalah tidak mudah menyerah. Kemudian bertanggung jawab, kemudian yang ketiga peduli pada sesama, dan yang paling penting juga adalah jujur. Jadi kalau ini kita kuasai, anak-anak kalian bisa disiplin, suka bekerja keras, ulet, bertanggung jawab, peduli pada sesama, dan jujur, maka kalian sudah belajar untuk bersikap secara positif. Bagaimana sikap positif, kemudian berpikir positif itu kalian bisa gabungkan, kalian bisa jadikan dasar, jadi kalian sudah mulai menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi kalian sudah bisa menjadi seorang leadership nantinya. Dan terakhir, untuk ketiga dasar yang terakhir adalah cara bertindak. Nah, dan yang ketiga itu adalah cara bertindak. Nah, cara bertindak juga harus positif. Bagaimana cara yang bertindak positif ini kita akan sampai saja bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Jadi kita akan bisa mengingatkan bersama-sama seperti itu ya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara bertindak positif. Cara bertindak positif adalah pertama harus memiliki kepekaan. K terhadap situasi. Jadi bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian harus menilai situasi. Jadi harus peka gitu loh. Dalam artian harus mengerti kapan harus bertindak A, kapan harus bertindak B. Kemudian peka terhadap anggota mengalami kesulitan. Gak boleh egois. Jadi harus saling menolong sesamanya. Seperti harus bertolong menolong mereka satu dengan yang lain, sehingga mereka bisa lepas dari masalah gitu loh. Saling selalu membahu-bahu terlihat. Kemudian yang ketiga, artinya begini, banyak ide-ide yang cemerlang.
Nah, itu saling membantu loh. Banyak banget ibu yang cemerlang. Contohnya sekarang kakak ibu saling bersama-sama kan. Seperti itu. Nah, jadi itu bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi diingatkan kembali bahwa pemimpin yang baik itu seperti itu. Jadi bersama-sama. Bukan di end kita bicara, bukan. Itu seperti itu. Jadi bagaimana kalian bisa berpikir secara positif, bisa kalian bertindak secara positif, dan kalian juga bisa bersikap juga secara positif seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau ketiga hal ini bisa kalian lakukan, pasti kalian akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Seperti itu. Kemudian pentingnya belajar tentang kepemimpinan, pentingnya belajar menjadi pemimpin yang baik itu kenapa? Karena supaya nantinya kalian betul-betul bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Terutama untuk diri sendiri dulu. Kenapa? Karena bisa menjadi pemimpin yang baik untuk diri sendiri dulu, kita belajar untuk jujur, kita belajar untuk disiplin, kita belajar untuk kreatif. Otomatis kalau kita sudah jujur pada diri sendiri, kita kemudian berkomitmen pada diri sendiri, sudah rendah hati, menolong sesama, peka terhadap situasi, peka terhadap orang lain, suka menolong, otomatis nanti ketika kita bisa menjadi pemimpin itu dengan sangat mudah kita lakukan. Kita bisa menjadi contoh buat sesama kita. Kalian bisa menjadi contoh untuk teman-teman. Kalian bisa seorang pemimpin karena kalian sudah bisa berlaku jujur, kalian sudah bisa rendah hati. Memang tidak mudah, tetapi kalau ada keinginan, kalau ada kemauan, kalian pasti bisa. How to do it? Bagaimana kita melakukan supaya kita terus-menerus bisa bisa membangun karakter menjadi pemimpin yang baik. Bagaimana kita bersikap positif, bagaimana kita bertindak positif, bagaimana kita berpikir secara positif. Kalian bisa jadi seorang pemimpin yang baik. Cara menjadi leader, jangan takut pada kegagalan. Seperti itu. Ya, jangan pernah takut. Seperti tadi yang Miss katakan, I can do it. Jangan pernah menyerah. Karena kalian bisa lakukan semuanya dengan sangat baik gitu loh. Menjadi lebih baik sebelumnya dan bangkit kembali. Kamu gagal, bangkit lagi, gagal dan bangkit lagi. Jangan pernah ragu, karena semua manusia tidak ada yang sempurna. Semua manusia ada kekurangannya. Tetapi kalau kalian mau berusaha lagi. Jangan pantang menyerah, jangan mudah menyerah. Kemudian cari solusi yang paling tepat. Seperti tadi Miss katakan, jangan terpaku pada masalah, tetapi terpakulah pada solusi. Karena mencari solusi itu lebih baik daripada kita terpaku pada masalah. Kemudian lanjutnya, selalu kreatif. Kalian punya kemampuan yang baik, tingkatkan kemampuan kalian dengan cara belajar, banyak baca buku, kemudian banyak belajar dari tokoh-tokoh yang sudah berpengalaman. Kemudian menerima kritikan dari orang lain, menerima masukan dari orang lain, menerima nasihat dari orang lain, sehingga kita banyak ide-ide baru yang muncul, kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik. Dan satu, mudah bergaul, artinya mudah berinteraksi, mudah bergaul dengan sesama, menolong sesama dengan cepat, kita peduli sama dengan cepat, karena kalau kita mudah bergaul, kita banyak punya teman, jadi kita mudah sekali untuk melakukan semuanya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mudah bergaul, ya kita bisa bergandengan tangan. Kita bisa menghadapi banyak permasalahan. Dengan seperti inilah kita menjadi seorang pemimpin yang baik. Jadi, menjadi seorang pemimpin yang baik adalah memimpin diri sendiri dulu, lalu memimpin sekitarnya. Dan selalu ingat anak-anak, pemimpin yang baik adalah melakukan 4 tersebut. Berpikir positif, bersikap positif, bertindak secara positif. Dan ingatlah, selalu berusaha karena kalian punya kemampuan, berkarakter baik dan berkarakter positif, karena itu adalah dasar menjadi seorang pemimpin. Anak-anak kelas 7 SMPK 1 Harapan Denpasar yang sedang mengikuti kegiatan MPLS tahun ini pasti bisa melakukannya, karena kalian punya kemampuan untuk berpikir positif, kalian punya kemampuan bertindak positif, kalian mempunyai kemampuan untuk bersikap secara positif, dan ini yang menjadi teladan buat kalian, dan nantinya kalian akan menjadi bisa contoh pada kalian. Jangan mudah menyerah,
Jadilah murid-murid, siswa-siswi SMPK 1 Harapan yang menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Semoga materi ini menjadi salah satu materi yang bisa kita pelajari bersama-sama. Senang bertemu dengan kalian pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan MPR selanjutnya. Terima kasih dari Miss Princess untuk kalian semua. Semoga hari ini menyenangkan buat kalian. Selamat pagi anak-anak semuanya.